menulis skripsi gitu ya. Nah, terus tujuannya untuk apa gitu kita menulis skripsi? Jadi untuk pertama menjelaskan masalah, terus memberikan penilaian, memberikan saran, memberikan sanggahan sebagai bukti hipotesis untuk mengajukan rancangan. Jadi kita posisinya kalau kita ingin menulis skripsi itu tujuannya apa gitu. Apakah kita ingin mengajukan rancangan, ingin membuktikan hipotesis, ya kan? Ataukah memberikan sanggahan atau memberikan saran. Oke. Nah, jadi itu. Terus ciri-ciri karangan ilmiah. Nah, coba nanti diperhatikan berkaitan dengan judul sama bab 1 sampai bab 3 yang berkaitan dengan yang sudah ditulis. Pertama, itu harus mendalam dan tuntas. Jadi artinya segi-segi masalah dikupas secara mendalam. Jadi bab 1 itu dikupas secara mendalam. Kupasnya seperti apa? Jadi Anda saya minta untuk analisis sintesis dari jurnal. Berarti itulah bagian dari mengkupas. Mengkupas itu kan kalau kita makan buah itu dikupas kulitnya gitu ya. Dikupas dikit-dikit terus diselesaikan gitu. Nah, terus masalah dibahas sampai ke akar-akarnya. Jadi siapa sih pakar? Misalkan Anda mengangkat literasi digital. Nah, itu siapa sih pakar literasi digital? Siapakah pakar kritis? Nah, itu harus tahu variabel yang dipilih. Caranya gimana? Kita tanya di Google tuh banyak sekali. Misalkan kalau pakar kreatif itu oke. Terus pakar digital itu siapa? Nah, cari jurnal-jurnalnya, terus temukan. Ditemukannya itu gini. Kalau Anda mencari misalkan menurut jurnal A, jurnal pertama itu ENIS itu ada 5 indikator misalkan ya. 5. Menurut jurnal kedua ada 8 indikator. Jurnal ketiga itu 10 indikator. Nah, pertanyaannya kita mau indikator yang mana yang akan dipakai dalam penelitian? Ada yang bisa bantu jawab supaya diskusinya lebih hidup? Misalkan Brian Ahmad, kira-kira mau pakai yang mana? Yang 5, yang 8, atau yang 10? Eh, yang mana kira-kira? Kita mau pakai yang mana? Yang 5 mungkin ya, Pak. Yang 5, oke. Ana yang 5. Kalau Prian? Maaf Pak, saya baru join, bisa diulang lagi Pak. Oh, jadi misalkan kita milih indikator, misalkan kritis gitu ya, atau kreatif. Menurut jurnal pertama, itu dia pakai 5 indikator. Jurnal kedua, 8 indikator. Jurnal ketiga, 10 indikator. Kira-kira Anda mau pakai? Assalamualaikum. Kira-kira mau pakai indikator yang mana? Yang 5, 8, atau 10? Yang kelima juga ya Pak? Yang kelima juga. Alasannya apa? Anda sama Brian alasannya apa pilih 5? Yang dikit gitu. Alasannya lebih salah nggak fokus apa-apa, kita diskusi. biar bisa lebih fokus ke 5 indikator dulu mungkin. Biar fokus sama indikator. Nah, oke, guys. Jadi gini, Rafa sama Anda. Kalau Anda nanti misalkan meneliti apapun tuh, misalkan pakar A atau jurnal A 5 indikator, 2 8 indikator, 3 10 indikator. Nah, itu kita pilih yang mana? Nah, memilihnya itu kita sintesis.
Ini kan Anda membaca itu kan analisis ya. Terus pilih sintesis. Nah, sintesis itu artinya apa sih? Firda apa? Sintesis itu apa? Sintesis daun kelor. Misalnya. Sintesis ekstrak kulit manggis. Mastin, ya kan? Apa maknanya apa? Sintesis itu. Buatan, Pak. Apa? Firda? Buatan. Buatan. No. Belum mewakili bukan, kalau Pak. campuran bukan. Coba tanya Google. Nah, coba sintesis itu apa? Integrasi 2 atau lebih elemen, Pak, menghasilkan hasil baru. Nah, jadi kan berarti integrasi indikator jurnal pertama, jurnal kedua, jurnal ketiga. Nah, terus kita integrasinya berarti totalnya banyak dong, Pak. 18 tambah 5. Ini kan 23. Totalnya berapa? Sigmanya 23. Kita kan analisis 23 kan. Terus sintesisnya berapa? Kata kuncinya sederhana ini. Nggak mungkin 23 dipakai semua. Anda akan mencret lah ya. Nah, jadi kata kuncinya satu. Pilihlah indikator ya kan, yang logik bisa terukur di fisika. Contoh, ada yang tidak bisa terukur. Oke, saya pindah ke Google. Nih. Oke, contohnya kayak gini. Kelihatan share screen saya ya. Jadi gini, misalkan Bapak pilih indikator kognitif gitu kan. Nah, kognitif itu kan hasil belajar, benar nggak? Ceritakan bla 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 bla. Terus ada ranah kognitif, ada C1, ada C2, benar nggak? Ada C3, terus ada C4, ada C5 dan ada C6. Ya kan? Nah, terus dituliskan di sini. Hasil belajar siswa dalam penelitian ini dari C4 ranah, C1 karena disesuaikan dengan KIKD gitu. Nah, paham? Jadi kalau Anda bisa sampai C6 kan nggak mungkin dia mengkrit gitu ya, mencipta. Nah, lihat KIKD-nya gitu. Oh, nggak logis nih bisa sampai C6. Adanya peningkatannya belajar pada ranah dihitung dengan menggunakan tes hasil belajar, yaitu tes awal dan tes akhir. Tes yang diberikan berbentuk tes tertulis, jenis pilihan ganda. Jadi bentuknya tertulis, jenisnya pilihan ganda. Uraian atau pilihan ganda itu jenis. Sama, jenis kelamin, male and female gitu kan. Terus indikator hasil belajar sebagai berikut. Nah, jadi kan ada C1 sampai C6. Kita pakai yang mana? Itu lihat KIKD. Kalau hasil belajar. Terus, ya kan? Terus inilah yang kita pakai dasar sebagai buat apa? Instrumen. Nah, good. Nah, jadi dasar buat instrumen itu ada di bab 2. Jadi jangan tiba-tiba muncul saya mau indikatornya ini, tapi di bab 2 nggak ditulis gitu.
Oke, jadi misalkan Anda berikutnya, ini kan saya ingin buat C1 sampai C4. Nanti ada di bak lampiran, itu bentuk soal C1 sampai C4. Oke, terus berikutnya, keterampilan berpikir kreatif, ya kan? Ini pakarnya namanya Torrent, Karokritis Ennis namanya. Ya kan? Nah, Anda kayaknya belum lahir tahun 90, bener nggak? Nah, kayaknya Anda kelahiran tahun 96 lah sekitaran itu atau 99 gitu kan. Nah, di sini keterampilan berpikir kreatif itu indikatornya ada berpikir lancar, luwes. Nah, ini indikatornya. Oke, jelas? Nah, ini banyak sekali di Google. Anda tinggal searching, masukin. Baik kata kunci bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Oke. Terus orisinal indikatornya ini. Terus merinci ini, keterampilan menilai ini. Nah, aktivitasnya ada 1, bertanya. 2, menerka sebab-sebab. 3, menerka akibat suatu kejadian. Memperbaiki hasil luaran. 5, kegunaan yang luar biasa. 6, meramalkan. Jadi seseorang yang kreatif itu bisa meramalkan gitu. Dia ahli nujum gitu ya kan. Ahli gitu. Nah, tetapi dalam di sini kreatif yang kita pilih, ya kan? Itu tidak semua Bapak Ibu. Adik-adik semua. Jadi kreatif yang dipilih itu hanya C1, hanya bertanya, sebab-sebab, menerka, dan memperbaiki hasil luaran. Kalau kegunaan yang luar biasa itu nggak dipakai, gimana cara membuat soal atau instrumen kegunaan yang luar biasa coba? Mungkin di dalam ilmu sosial bisa, tapi dalam ilmu eksakt nggak bisa. Oke? Nah, contoh soalnya kayak apa? Baik, saya tunjukkan supaya Anda juga ada gambaran. Nah, baik. Misalkan yang pertama, hasil belajar kognitif. Nah, tabel validasinya kayak gini ya. Kelihatan ya. Jadi penilaian judgement instrumen oleh ahli. Lah, penilaian judgement itu masuk namanya disebut validitas isi. Oke. Validitas isi. Nah, ini di sini coba dilihat. Tadi kan ada tentang C1 ya. Nah, ini C1. Oke. Konsep indikator soalnya apa? Pada konsep kalor soal C1. Kunci jawaban apa? Nah, validator nanti tinggal menilai sesuai tidak sesuai antara soal sama konsep sama indikatornya. Oke, terus berikutnya. Terus ini ada C1. Satuan kalor C1 ya kan, C1. Terus soal C2. Nah, perubahan wujud. Nah, C2 ini soal C2 kayak gini. Terus soal C2. Iya kan? Nah, terus soal C2, terus soal C3. Nih, penerapan kalor. Kan menerapkan kalor kan C3. Terus soal C4. Nah, C4. Soal C4 ini. C4 tadi menganalisis. Jadi menganalisis itu soalnya bentuknya seperti ini. Contohnya gini. Kan dia 2 tahapan ya. Ditampilkan jenis zat, luas zat, panjang, satuan akhir. Berdasarkan dapat dikatakan besi menyerap kalor. Nah, ini kan harus dihitung dulu, bener nggak? Q, MC, delta T, bener nggak? Dihitung dulu mana terbesarnya. Baru dia bisa menyimpulkan. Nah, itu. Tadi menganalisis itu kan dari beberapa tahapan kan. Nah, ini tapi kalau langsung ditanya di sini berapakah Q-nya, berarti dia soal C
Kalau ada tabel kayak gini, berapakah besar Q-nya ditanya Q, berarti kan MC adalah T, kan tinggal ngitung. Berarti dia masuk C berapa? Penerapan. Menerapkan rumus, berarti C3. Nah, Anda sudah pernah dapat kan C1 sampai C4 kan buat soalnya sama pengertian KKO-nya kan? Mata kuliah apa coba? Atau lupa? Atau apa mata kuliahnya? Mata kuliah apa? Penilaian pembelajaran, Kak. Dosennya siapa? Pahan. Pak Hanyoko diajari nggak cara membuat soal C1, C2, C3, C4 gitu? Iya, Pak. Udah diajarin. Oke. Nah, terus yang sering terlewat itu adalah gini. Misalkan kan Anda punya C1, ya kan? Anda memilih sampai C2, terus C3, ya kan? C4. Ada yang sering bertanya tuh gini. Misalkan konsep saya, Pak, ya kan? Itu tentang kalor. Nah, ini saya ingin ada 30 soal, ya kan? Terus gimana keterwakilan C1, C2, C3, C4 gitu. Nah, berarti 30-nya itu dibagi rata. Jadi setiap indikator C1, C2, C3, C4 itu harus diwakili. Paham? Diwakili. Berarti di sini paling enggak di sini ada 6, ada 6, ada 6, 6 kali 6, 36. Nanti tinggal disortir mana yang tidak valid. Gitu. Berarti kita mau pakai 30 gitu. Oke, jelas sampai sini? Jelas, Pak. Nah, jadi lihat keterwakilan, jangan sampai menumpuk di C1 dan C sama paham. Atau baru dengar kali ini? Kalau saya baru dengar, Kak. Oh, baru dengar. Jadi keterwakilan tiap indikator itu harus ada. Jadi jangan sampai grafiknya itu gini, menceng gini. Ya, karena C1, C2-nya lebih banyak, tapi kurva normal, kurvanya gini. Oke. Nah, ini perbandingan antara C1 sampai C6-nya sama. Wah, jelas sampai sini? Terus, kritis, Pak. Kritis itu kayak apa, Pak, instrumennya misalkan? Kreatif. Nah, ini kreatif. Kreatif saya pakai urean. Nah, ini di sini. Indikatornya kan tadi ada bertanya, ya kan? Ada menerka sebab-sebab, memperbaiki hasil luaran, dan apalagi tadi? Nah, supaya bisa dibandingkan, saya buat 2 share screen. Nah, ini ya, lihat yang sini. Di sini kreatif itu ada bertanya, menerka sebab-sebab, memperbaiki akibat kejadian, terus hasil luaran, terus kegunaan, terus meramalkan. Nah, di sini kita hanya pakai misalkan bertanya, menerka sebab-sebab, memperbaiki hasil luaran, bertanya, menerka sebab-sebab, memperbaiki hasil luaran. Nah, ini ternyata tidak ada sampai kegunaan luar biasa sama meramalkan. Kenapa tidak ada? Karena gimana membuat soal kegunaan luar biasa? Sulit mengukurnya gitu. Oke, sampai sini jelas? Jadi nanti kalau Anda buat instrumen jangan, kalau nggak bisa ya sudah gitu. Jadi nggak usah dipaksa gitu. Oke. Nah, jadi contohnya misalkan saya sudah pernah nyampaikan instrumen ini belum yang kreatif? Sudah, Pak. Belum. Sudah. Nah, kalau sudah itu ya itu saya menekankan. Berarti nggak perlu kita bahas ya. Oke. Terus selanjutnya yang terakhir itu Anda harus gini, setelah divalidasi itu tuliskan komentar dan saran. Cukup baik,
bla 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 bla, komentarnya apa. Jadi kalau bisa itu kan triangulasi. Cuma karena di kita hanya satu gitu sekarang, nggak apa-apa. Jadi nanti Anda tinggal pilih salah satu saja. Oke, nah kembali ke PowerPoint. Terus membicarakan topik ciri khas karangan ilmiah, membicarakan topik secara mendetail. Jadi Anda harus bahas secara detail. Next, berikutnya. Bagaimana agar dibahas dengan tuntas kan gitu kan. Jangan memilih masalah atau topik yang terlalu luas gitu. Misalkan Anda ngomong permasalahan pembelajaran fisika, itu kan luas sekali. Nah, Anda langsung spesifik ingin bahas apa gitu. Apakah project based, problem based, time, media gitu. Cukupkah buku-buku yang mendukungnya atau referensi gitu. Nah, kalau bukunya nggak ada ya kan sekarang nggak harus buku ya. Dari jurnal itu banyak sekali. Terus mengambil sampel yang proporsional. Oke, jadi sampel yang proporsional itu sampel yang mewakili dari populasi gitu. Nah, sampel yang mewakili populasi itu caranya seperti ini. Jadi misalkan ini populasi ya, ini populasi. Terus sampel itu di tengahnya. Nah, pemilihan populasi menjadi sampel itu harus dilakukan uji normalitas sama uji homogenitas. Jadi ini tolong diingat, ini namanya uji pra penelitian. Nggak ada sih bunyi pra penelitian di dalam metode ditulis itu nggak ada. Tapi ini yang harus dipahami, jangan sampai diaduk, campur adukkan. Nah, jadi Anda uji normalitas homogenitas. Alat ukurnya pakai apa, Pak? Chi-square. Oke. Nah, Chi-square saya nggak bisa, Pak. Tanya Google, pakai SPSS, selesai. Oke. Misalkan populasi Anda ada 6 kelas. Ya kan? 6 kelas siswa IPA di SMA tertentu. Apakah ke 6-6-nya kita mau pakai penelitian? Kan tidak. Benar nggak? Nah, berarti kita mau pilih 2 atau 3, berarti uji normalitas homogen. Mana dari ke-6 kelas itu yang normal dan homogen? Oke, itu pilih sebagai sampel. Terus ternyata semuanya tidak normal homogen. Nah, Anda nanti pakai non-parametrik olah datanya. Oke, ada istilah. Kalau normal homogen, pakai parametrik. Oke, parametrik. Kalau tidak normal atau tidak homogen, pakainya non parametrik. Oke, jelas sampai sini? Selanjutnya, objektif. Segala keterangan yang dikemukakan apa adanya sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh gitu. Jadi Anda saya minta analisis jurnal. Anda ceritakan bahwa jurnal A ngomong ini, jurnal B ngomong ini. Lah jurnal C, apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan solusi hal tersebut ya. Terus masalah diungkap apa adanya, tidak dibuat-buat atau direkayasa. Nah, ini kadang yang saya ngajarin nggak benar ya. Misalkan secara teori itu media ini dapat meningkatkan ini, tapi di lapangan itu ternyata belum ada, Pak. Nah, makanya saya usul buatlah instrumen yang mengarahkan bahwa data di lapangan itu dibutuhkan media Anda gitu. Nah, itu ya nggak apa-apa sih. Cuma kalau secara kebenaran atau masalah diungkap apa adanya tidak dibuat-buat. Nah, gitu. Ini agak kontradiktif, tapi tidak masalah. Yang penting Anda etika dalam penelitian itu benar gitu. Terus objektif itu kan menilai secara objektif ya, dapat dicapai dengan data literatur, data lapangan yang memadai gitu. Jadi kalau secara teori ini ada jurnalnya banyak menjadi tren, terus secara di lapangan dibutuhkan, KIKD nyambung, lanjut. Nah, itu maksud saya. Oke, tidak manipulasi data. Nah, ini yang sering, khususnya di bab 4. Ternyata nggak meningkat, terus dibuat meningkat. Datanya dioprek dikit-dikit gitu kan. Nah, ini yang kurang bagus gitu. Terus caranya gimana, Pak?
Ya nggak apa-apa, sampaikan kenapa tidak meningkat. Lihat, misalkan saya pakai project based learning menggunakan PET misalkan, nggak meningkat ya kan? Ya saya lihat, oh ternyata lihat di lembar keterlaksanaan atau observasi. Ternyata pada tahapan elaborasi siswa itu tidak mengerjakan. Nah, itu yang Anda bahas, kenapa tidak meningkat. Tahap elaborasi tidak dilatihkan. Terus membuat proyek ternyata guru atau dosen tidak mengarahkan, kan siswa bingung gitu. Oke. Nah, terus sistemis itu orang disusun menurut pola tertentu sehingga jelas urutannya berkaitan dengan unsur tulisan. Nah, ini kaitannya dengan template yang diminta. Anda sudah dapat semua kan, template skripsi. Jadi template skripsi di prodi itu yang sering dipakai ada 2, R&D sama kuantitatif. Nah, Anda putuskan, Anda milih yang mana, R&D atau kuantitatif. Oke, sama-sama benar. Saya nggak bisa buat media, nggak harus media komputer. Anda punya skill apa? Yang penting itu Anda meneliti sesuai aturan yang benar. Ketika ditanya bisa menunjukkan sebuah keterbaruan, gitu kan? Nah, Anda bisa lulus, udah gitu saja, selesai. Lulus tepat waktu itu yang penting. Oke. Nah, ini zaman musim kayak gini lagi sulit keuangan, jadi cara membantu orang tua paling gampang adalah lulus dengan tepat waktu gitu. Oke. Terus berikutnya. Yang berikutnya adalah cermat. Nah, ini yang sering terjadi adik-adik semua. Cermat berupaya menghindari kesalahan atau kekeliruan. Ya kan? Kesalahan keliruan itu gini. Saya sering nemukan salah tulis, typo gitu kan, titik koma. Nah, itu yang menurut saya harus dihindari. Terus triknya gimana, Pak? Nah, gitu kan. Triknya sederhana. Anda print saja. Kalau nggak punya kertas baru, pakai kertas bekas baliknya. Terus Anda print, coretin sendiri. Kalau punya teman yang baik hati ya, bacain dong, coretin gitu. Misalkan Anda punya gebetan gitu kan, atau calon pacar gitu kan, atau calon mertua misalkan. Nah, suruh nyoretin, kurang titik koma gitu kan. Nah, jadi itu maksud saya. Jadi jangan sampai hal-hal kecil, typo, kurang titik, kurang koma, gitu kan, spasi, itu jangan sampai salah. Oke, karena ini hal yang basically gitu, yang bisa Anda lakukan gitu. Oke, terus berikutnya lugas. Pembicaraan langsung pada persoalan yang dikaji tanpa basa-basi. Jadi ada bab 1 itu, ini yang membedakan antara karya ilmiah fiksi dan non-fiksi. Karya ilmiah fiksi, non-fiksi itu kan novel. Novel itu kan ngomong apa saja benar kan? Misalkan novel Lima Menara gitu kan? Gitu. Misalkan novel ada apa dengan si boy misalkan. Nah, itu kan. Nah, novel Nusarara. Nah, itu kan mau ngomong setelah dia dari kamar mandi terus dia main Lego gitu kan, nggak masalah gitu. Tapi kalau dalam skripsi nggak bisa. Jadi setelah skripsi ya setelah rumusan masalah ya tujuan gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi Anda jangan menambah-nambahkan hal yang tidak ditanyakan gitu. Jadi kalau Anda ingin diterima mertua Anda, yang ditanya mertua apa ya jawab, yang ditanyakan saja gitu. Jangan melebar kemana-mana gitu. Nah, oke. Jadi kalau Anda laki-laki terus main ke rumah calon mertua, ditanya berapa penghasilan, udah jawab itu saja. Jangan ngomong penghasilan saya 10 juta Pak gitu. Tapi saya bisa ada tambahan lain. Nah, ditanya saja penghasilannya kira-kira berapa, jawab itu. Tapi saya punya kambing 100, sapi 1000 gitu. Nggak usah gitu. Oke. Nah, yang tanya apa yang ditanyakan itu yang dijawab gitu. Jadi jangan melebar. Nanti kayak panjang kali lebar kali tinggi, jadi volume nanti ya. Terus tidak emosional, tidak melibatkan perasaan. Nah, misalkan Anda lagi jatuh cinta gitu kan, lagi seneng dapat undian berhadiah gitu kan, kuota 15 giga Kemendikbud. Nah, akhirnya nulisnya semangat gitu kan, yang ditulis ternyata tidak berpola subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, ini kadang gitu. Atau sebaliknya, Anda sedang sedih gitu kan. Nah, sedang sedih karena tidak bisa masuk kuliah gitu kan, kuliahnya daring terus gitu kan, termasuk semester depan kayaknya daring gitu kan. Terus berlaku umum, kesimpulan berlaku bagi semua populasi kajian, kebenarannya dapat diuji gitu.
Oke. Logis. Nah, jadi jangan neliti yang hal nggak logis. Misalkan ada milih metafisik gitu ya. Nah, indikator metafisik itu agak sulit gitu. Misalkan pengaruh warna baju terhadap kecerdasan gitu. Nah, itu agak sulit gitu ya mengukur, menentukan gitu. Tapi kalau kenapa lampu lalu lintas merah kuning hijau gitu kan? Jawabannya gampang, dia memiliki panjang gelombang tertinggi gitu di antara yang lain gitu. Oke. Nah, logis, masuk segala keterangan yang disajikan memiliki dasar dan alasan yang masuk akal. Nah, inilah yang kadang membuat kita orang eksak itu sistemik, ngomongnya itu nggak logis gitu, ngomongnya harus logis gitu. Tetapi kalau di dalam dunia akademik harus logis. Kecuali Anda di dunia yang tidak logis gitu. Contoh dunia yang tidak logis, Anda misalkan membahas gitu kan, apa bedanya peneliti dengan politisi gitu. Kalau politisi itu boleh salah tapi harus benar. Tapi kalau peneliti tidak boleh salah dan harus benar gitu. Politisi itu kan wajar ngomong hari ini A besok B gitu kan. Dia double gitu kan. Nah, tapi dia harus benar gitu. Makanya dia kelihatan suci terus gitu. Padahal ya enggak juga gitu kan. Nah, terus bernas ini ada nasnya lah gitu. Bahasa Anda di Rosi itu mahjabnya Syafi'i atau Maliki atau Hambali gitu. Nah, ini jadi Anda misalkan harus jelas, misalkan kritis ini nyontek ke siapa, kreatif siapa. Nah, ini cari rujukan. Jadi ketika ditanya, Anda literasi digital kok cuma ada 3 indikatornya? Oh iya Pak, menurut si Rafa, indikator digital dalam jurnalnya Computer and Education misalkan, ini jurnal bagus Pak Digi 1, itu 5. Terus saya yang menurut saya bisa terukur itu 3, sehingga saya milih 3 gitu. Jadi nanti kalaupun yang disalahin Rafa gitu. Karena dia publikasinya cuma 5 gitu, harusnya 10 supaya buahnya bisa banyak gitu. Tapi kan nggak mungkin ketemu Rafa kan nggak kenal Rafa dia. Kayak itu caranya. Jadi kecuali ini ilmu akhirat jadi misalkan kalau di Al-Qur'an sholat 5 waktu ya sudah 5 waktu yang muslim gitu kan. Kalau Anda yang non muslim sesuai kitab sucinya masing-masing, berbuat baik gitu dan seterusnya. Oke, jelas? Nah, yang ke-10 jelas. Keterangan yang dikemukakan dapat mengungkap makna secara jernih sehingga mudah dipahami. Nah, ini. Jadi Anda antara paragraf kedua itu nggak nyambung biasanya. Nah, udah saya kasih trik. Gimana triknya kemarin? Diulang lagi di kalimat pertamanya ya Pak. Jadi kalimat terakhir di paragraf sebelumnya diambil satu kata, diulang dikit gitu, disinggung. Tapi kita membahas yang lain gitu di paragraf berikutnya. Oke, good. Tadi udah nyentel. Jadi yang tidak nyentel ya di channel-channelin lah gitu kan. Karena Anda juga nggak nyalain kamera jadi kelihatan nggak serius bagi saya. Tapi nggak apa-apa karena kan nggak bisa dipaksakan ya. Orang cinta itu nggak bisa direkayasa gitu. Tapi asal kita punya komitmen untuk mencintainya itu nggak masalah gitu. Jadi kalau Anda misalkan pakai program ta'aruf nggak kenal sama orangnya, nah ya sudah ditriangulasi data, tanya ketiga orang gitu kan, ternyata dia baik ya lanjut gitu. Jadi cinta itu bisa direkayasa asal kita punya komitmen untuk mencintainya itu. Nah, lanjut. Terbuka, tidak menutup kemungkinan adanya pendapat baru. Jadi misalkan hasilnya kita nggak bagus ya kita sampaikan. Menggunakan bahasa baku tepat, ringkas dan jelas. Nah ini yang kadang terlewat. Oke. Nah terus cara penyajian atau pemaparan karya tulis ilmiah. Nah, ini pemaparannya ya. Anda bisa naratif, ini presentasi maksudnya. Oke. Nah, terus fungsi buat skripsi itu apa sih? Dokumen ilmu, alat komunikasi antar penemu ilmiah dan pemakai ilmu pengetahuan. Jadi kalau Anda punya tulisan, terus tidak dipublikasikan minimal di SNF, ya Anda hanya jadi tumpukan suhuf di perpustakaan lantai 1 GHA. Ya kan nggak ada yang baca setelah Anda buat itu. Kan nggak menarik. Wih, tulisan saya bagus. Saya buat media yang belum pernah dibuat di dunia ini misalkan. Tapi kan hanya ditumpuk di perpus. Yang baca hanya orang perpus. Itu pun kalau ada yang baca. Karena masuk perpus semua sampelnya sama. Ini apa yang saya pilih? Pasti pertama kan Anda bingung. Iya kan? Pengalaman saya sih, semoga Anda tidak. Gitu kan. Nah, jadi
ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa ditiru oleh orang lain atau dicontoh. Nah, orang mencontoh itu kan kalau dipublikasikan, benar nggak? Nah, jadi kenapa hari ini Ganjar Pranowo lebih unggul dari Puan Maharani? Karena Ganjar Pranowo tiap hari membuat upload di YouTube dan IG-nya gitu. Nah, kalau Mbak Puan kan enggak gitu kan. Nah, gitu. Nah, sekarang Anda mau pilih yang mana gitu kan? Gitu. Nah, Anda ingin mencoba, oh saya punya ide dikit, saya publikasi supaya bisa dicontek. Nah, itu kan kalau nanti dikutip orang itu kan jadi pahala. Menurut si Ana gitu kan, bahwa makan pagi itu penting misalkan gitu kan. Nah, misalkan seperti itu. Jadi kalau nggak makan pagi Anda menjadi tidak Anda bukan orang penting misalkan gitu. Oke, kembali ke sini. Langkah-langkah penelitian. Menentukan topik yang jelas batas bidangnya, tempat, dan waktunya. Jadi kalau terlalu panjang, lebar, tinggi, Anda batasi. Oke. Terus membuat tujuan atau tema. Membuat kerangkanya, Anda mengumpulkan data. Nah, proses SPS ya. SPS itu sampai sini nomor 3. Jadi judulmu apa, tujuannya apa, kerangka berpikirnya apa. Nah, setelah nanti ujian SPS oke, lanjut. Anda mengumpulkan data. Data dikumpulkan kan diolah. Bisa pakai Excel, SPSS, kalau evaluasi pakai alat evaluasi, WinStep, RAS model gitu kan. Nah, Anda tinggal pilih di sana. Terus mengolah dan menyusun data kompilasi gitu. Oke, terus menulis laporan. Oke, terus judul biasanya berupa frasa, mengumpan tema, bukan kalimat. Kalau judul itu bukan kalimat ya, karena ada variabel bebas, variabel terikat. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum Bapak lanjutkan. Silakan. Bapak izin bertanya. Boleh, silakan, Jayanti. Beberapa waktu lalu judul saya kan Bapak bilang tidak ada terbaharukannya. Lalu itu bagaimana ya Pak untuk penulisan ujian besok? Oke, gini, share screen judulmu supaya Bapak tahu. Nah, oke, saya stop share. Kamu depan laptop atau handphone? Handphone Pak. Oh, handphone. Ya udah, tulis kolom chat. Baik Pak. Sambil nunggu Jayanti nulis di kolom chat, ada yang bertanya lain? Silakan, ada yang mau bertanya? Pak, saya ingin bertanya. Oh ya, silakan berarti. Kan tadi Bapak bilang yang kayak instrumennya itu ditunjukkan ke lapangan. Itu contohnya gimana ya Pak, yang pas di slide awal-awal tadi Pak? Oh, yang mana maaf? Yang awal tadi putus-putus? Itu yang kayak instrumennya itu ditunjukkan ke lapangan itu Pak. Instrumen ke lapangan ditunjukkan. Biar semua orang tahu gitu loh Pak maksudnya. Oh, maksudnya gimana nih? Dituliskan di bab 2. Maksudnya ya itu contohnya, iya contohnya gimana Pak? Contoh gimana maksudnya? Di bab 2-nya. Iya Pak. Oh, contoh penulisan instrumen di bab 2-nya. Iya gitu. Pak. Oke. Oke. Silakan. Oke. Saya langsung jawab. Oke, pertanyaan dari Jayanti itu menuliskan di bab 2-nya kayak apa? Misalkan nuliskannya kayak gini, Jayanti. Nah, kelihatan ya. Jadi di bab 2 itu Anda tuliskan kajian pustaka. Jadi judulnya ini kan gini ya, penerapan project based learning.
dalam pembelajaran fisika pada konsep kalor, itu judulnya. Berarti semua yang ada di judul itu harus ada di teori. Jadi penerapan project based learning berarti langsung pembelajaran berbasis proyek. Benar nggak? Nah, judulnya itu. Oke, saya buka wis biar Anda ada gambaran. Nah, judulnya ini kelihatan ya, yang di kiri ya. Penerapan model project based learning. Pembelajaran berbasis proyek. Berarti teori yang pertama adalah proyek. Iya kan? Nah, tuliskan. Proyek itu oleh siapa saja? Yang di kiri, coba perhatikan. Pakarnya siapa saja? Proyek, ya kan? Nah, ini tahapannya. Nah, sintak proyek inilah yang dipakai sebagai dasar untuk membuat apa? Kalau mengajar? Sintak pembelajaran RPP, Pak. Nah, sintak pembelajaran RPP. Betul sekali. Paham maksudku? Jadi Anda nggak tiba-tiba membuat RPP-nya kayak gini gitu. Tapi ada tahapan pembelajarannya, aktivitasnya apa. Jelas? Nah, ini yang harus terukur gitu loh. Nah, jadi di RPP-nya nggak disampaikan apa sintaknya. Lah, sintak ini ngambil dari mana, Pak? Nah, ngambilnya dari pakar-pakar tadi. Misalkan ada 10 pakar. Anda analisis, terus sintesis. Sintesis kan tadi mengumpulkan berbagai macam ide diramu menjadi sesuatu ide kan, atau kumpulan kesimpulan. Benar kan? Nah, itu pilih, kumpulkan di sini. Yang paling bagus dari kelima itu ternyata milik penelitian si Anne saya pakai. Terus pakainya ini tahapannya apa gitu. Nah, itu Anda buat. Nah, ini tahapannya apa, aktivitasnya apa. Nah, ini yang dipakai. Oke. Terus di sini ada hasil belajar. Ada kunci meningkatkan. Kemarin kalau meningkatkan pakai apa? Engine, Pak. Nah, berarti di bab 3-nya harus ada pembahasan tentang engine. Oke? Bab metode bab 3-nya. Terus hasil belajar kognitif. Tadi di sini ada C1 sampai C6. Benar nggak? Hasil belajar kognitif. C1 sampai C6. Iya kan nih, C5, C6. Terus saya pakai di sini sampai C4. Nah, inilah yang tadi supaya tidak luas kita batasi. Jelaskan di kalimat terakhir sebelum masuk ke kognitif. Ini kan C4, terus dia membahas kreatif. Itu sampaikan dalam penelitian ini kita hanya pilih C1 sampai C4. Oke? Terus berarti ada keterampilan berpikir kreatif gitu. Kreatifnya apa? Nah, ada aktivitas bertanya, menekan sebab-sebab, nomor bagasi luaran, kegunaan. Nah, saya hanya memakai nomor 1 sampai nomor 4 aktivitasnya. Oke? Bisa menjawab? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, tadi mana? Kok belum dipaste judulnya? Supaya, kalau judul saya biasa-biasa menurut Bapak, gimana supaya jadi agak bagus, Pak? Ini kan harus tahu ya judulnya apa. Ya kan, kalau nggak tahu judulnya, saya nggak bisa ngasih contoh gitu. Nah, kan nggak? Judulnya sudah saya itu Pak taruh di kolom chat. Ya. Nah, ini contohnya. Pembuatan instrumen critical thinking materi elastisitas gitu. Nah, ini gini. Nah, kalau di dalam kita sebagai calon guru, benar nggak? Ini kan Anda jurusan apa? Sarjana pendidikan, ya kan? Fisika. Berarti tugas akhir atau karya ilmiah yang dibuat itu harus dalam hal pembelajaran. Kakak Asmi yang bagus mainnya, Nak. Yang bagus, Nak. Harus kaitannya sama pembelajaran fisika.
ini yang kurang menarik apa? Ini tidak ada kata pembelajaran atau learn. Iya kan? Anda jurusan, ini cocoknya jurusan evaluasi pendidikan. Gitu. Jadi kenapa saya sampaikan ini? Karena nanti akan ditanya sebelum Anda dibantai gitu kan. Nah, mungkin saya bahasanya lebih santun dikit ya. Santun dikit ya. Nah, jadi maksud saya kalau pembuatan instrumen ini kan wajib ya. Kalau Anda ingin mengajar, itu kan tetap harus ada tesnya, soalnya. Soal itu namanya instrumen gitu. Instrumen itu kan alat ukur. Nah, alat ukur panas ya pakai kalor. Alat ukur critical thinking ya instrumen tes critical thinking gitu. Nah, ini fisikanya kan hanya muncul elastisitas dan hukum Hooke. Tetapi Anda tidak melihat dampak apa. Ya kan? Pertama itu. Jadi harus ada kata pembelajaran fisika. Ya kan? Pembelajaran fisika, fisikanya ada, konsep fisikanya ada gitu. Tetapi learn-nya belum ada gitu. Oke. Nah, itu maksud saya gitu. Jadi contohnya misalkan penerapan pembelajaran bla 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 untuk critical thinking, nah itu boleh gitu. Nah, jadi kalau seperti ini terus yang kedua pasti gini. Ada rasa like and dislike. Iri dan tidak iri. Loh, saya buat media air loh Pak, sulit sekali. Ini enak sekali ini. Hanya buat instrumen gitu. Pasti Anda nanti kalau nemu judul teman Anda seperti ini, wah ini rasanya nggak adil nih prodi gitu kan. Gitu. Itu yang saya rasakan ketika kita sebagai mahasiswa gitu. Saya memposisikan sebagai dua hal gitu. Kalau saya sebagai dosen, pertama tidak muncul kata learn. Yang kedua, di sini belum ada yang ini kan gampang ngukurnya, hanya valid tidak valid gitu. Terus yang bab 4 Anda bahas apa? Berarti soalnya di copy paste lagi ya. Soal nomor 1 kritis ini, 2 ini. Itu. Nah, terus di jurnal ada nggak? Pertanyaan saya itu, merefer lagi. Oke, jurnalnya ada nggak tentang membuat instrumen ini, coba? Ada, Pak. Jurnalnya kan hanya buat instrumen. Coba tunjukkan jurnal siapa. Coba tunjukkan jurnalnya. Tulis. Saya lagi Coba mana jurnalnya? Saya pakai HP Pak, tapi kemarin saya lihat jurnalnya itu judulnya ini Pak. Apa? Pengembangan instrumen critical thinking skill siswa sekolah dasar pada pembelajaran abad ke-21. Nah, Anda SMP atau SMA? Saya aku yakin tuh yang nulis orang Indonesia itu kalau bunyinya kayak gitu. Iya kan? Makanya saya minta ya 30 lah jurnal internasional, nasionalnya 10. Kalau Anda cari di Google itu nggak akan muncul. Munculnya gini nih, Mensuran Critical Thinking in Physics Development and Validation. Nah, jurnalnya kayak gini. Nah, ini kayak gini. Development dia. Gitu. Kalau Anda kan pembuatan. Beda, membuat sama mendevelop gitu. Kalau mendevelop itu sampai dia nih, coba Anda lihat tuh subjek domain ngetesnya berkali-kali gitu. Kalau membuat ya sudah membuat gitu. Oke, paham? Ya nggak bisa. Anda dicoret tuh siapapun pembimbingnya lah di UNC itu nggak masuk ini barang gitu. Jadi Anda jangan kekeh, maksud saya. Ada ide saya gini Pak, lu nggak bisa, referensinya nggak ada gitu. Nih, measuring critical physics, development and validation. Ini jelas.
nih kayak gini, pendahuluannya dia merujuk gitu. Critical thinking dibahas bla 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 gitu. Oke. Jadi bukan hanya buat critical thinking, membuat soal itu mah gampang. Gitu. Itu Anda menelitinya di mana? Yang disebut penelitian apa coba? Kan dia ada tema, ada mengumpulkan data. Oh ya saya ngumpulin data Pak, siswa kok. Uji coba kok. Lah kan uji coba luas terbatas untuk apa? Wong instrumen itu yang dipakai adalah valid sama reliable. Ya kan? Instrumen yang bagus itu ketika dipakai hari ini, minggu depan tuh valid gitu. Bisa peso ketika dipakai untuk motong daging hari ini, besok minggu depan tuh tajamannya sama. Nah, itu yang disebut ajek reliable gitu. Oke. Nah, itu sampai kayak gini orang membuat. Oke. Jadi dipilih domain critical thinking test. Jadi bukan hanya sekali udah, enggak. Membuat instrumen itu lebih sulit gitu. Kalau dia ingin tervalidasi gitu. Bukan asal-asalan. Kalau Anda nyonteknya jurnal Indonesia ya sudah selesai. Nanti kalau Anda saya minta ya udah publis ke jurnal luar negeri ya akan dibuang ke laut gitu bahasa nggak sopan saya gitu. Karena nggak merujuk, yang Anda rujuk orang Indonesia gitu. Oke. Coba Anda lihat metodologinya. Metodologinya dia nih orang sudah buat nih critical thinking beberapa banyak ini. Terus dia meresum, menganalisis sintesis. Nah, ini indikatornya. Kalau Anda hanya satu pakar terus dicontek gitu kan, apalagi nih jurnal penelitian orang Indonesia untuk anak SD lagi, gitu kan? Anda mau pakai di SMP gitu, rujukannya ya nggak nyambung. Kecuali jurnal kayak gini rujukannya saya bisa mendukung gitu. Oke, itu maksud saya gitu. Dan ini rasanya nggak adil kalau saya sebagai koordinator skripsi gitu kan. Walaupun tidak ada koordinator skripsi gitu. Rasanya nggak adil. Orang yang lain pakai model, pakai media untuk mengukur sesuatu. Anda hanya buat sesuatu alat ukur saja gitu. Tanpa melakukan develop gitu. Anda melakukan validasi gitu. Ya nggak bagus gitu. Nah, instrumennya kayak gini, kritikalnya bentuknya urean. Anda pilihan ganda. Itu lebih kejam lagi menurut saya. Kejam mendolimi yang lain menurut saya nggak adil rasanya gitu. Gitu. Oke? Itu menurut saya sebagai memposisikan diri supaya adil gitu. Ya memang nggak ada keterbaruan. Nah, dilihat nih internet reliability-nya, internal konsistensinya. Nah, kayak gini membuat instrumen gitu. Oke? Nah, diuji item kesulitannya, tingkat sukarannya gitu. Oke? Nah, paham maksud saya? Nah, kalau Anda baca, jadi kalau Anda membuat hanya cukup pembuatan tes keterampilan berkreatif pada hukum HOK, nah itu simple marimbel tugas mata kuliahnya Pak Handjoko. Gitu, bukan skripsi gitu. Oke? Jelas maksud saya? Jelas, Nah, Pak. itu maksud saya. Nah, ini Anda lihat. Yang buat, coba lihat tuh. Dewi Teputra. Dia dari mana? Center for Psychology Technology. Dia orang psikologi. Ya wajar buat kayak gini. Tapi ini harus tentang elektrik magnet. Kolaborasi sama orang fisik astronomi. Gitu, adik-adik. Jadi, Anda jangan telan mentah-mentah. Makanya tadi ada kata kunci komprehensif. Jadi baru baca satu jurnal, langsung dinaskan, dikultuskan. Saya maunya kayak gini. Jangan kayak gitu. Nah, bolehlah cinta pada pandangan pertama gitu. Tapi di atas langit masih ada yang langit gitu. Gunakan prinsip bank mandiri. Pusat diperkokoh, cabang diperbanyak gitu. Bagi laki-laki kan. Oke, saya pengen serius sama dia. Oh, ternyata saya punya cabang yang banyak. Kalau nggak sama dia, pilih yang lain gitu. Kalau perempuan punya hak untuk menolak gitu kan. Nah, gunakan prinsip itu untuk menolak. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas maksud saya? Jelas, Pak. Mau nanya lagi sekali lagi, Pak. Tapi kan itu udah saya mulai dalami kan, Pak, untuk nanti presentasi. Karena ada waktu saya presentasi pertama. Jika memang harus pakai itu dulu, misalkan gitu, Pak. Atau menurut Bapak harus ganti aja dengan waktu seminggu ini, Pak? Kalau menurut saya ya tambah sesuatu lah. Anda pengen apa? Tambah problem based, project based,
stem atau tambah apa di depannya gitu. Nah, kalau hanya seperti itu, siapapun dosennya dia akan bertanya, ini ngukur hanya kayak gini saja ya gitu. Pasti komentar pertamanya kurang lebih kayak gitu. Nah, saran konkret saya ya tambah sesuatu gitu. Nah, Baik, Pak. jadi masih ada waktu seminggu lah gitu. Oke. Nah, silakan ada pertanyaan lagi. Maaf Pak, saya mau nanya. Aku izin bertanya. Meliana duluan aja. Silakan. Oke, maaf Pak, di sini kan saya penelitiannya R&D ya Pak, terus pakai uji gaya. Nah, untuk meningkatkan, nah itu saya masih bingung Pak, di bab 3-nya uji gennya ditaruh di mana? Oke, siap. Berarti terima kasih pertanyaannya. Kalau bingung itu tandanya Anda sudah mulai berpikir, sudah mengerjakan. Yang masalah di sini itu yang tidak bingung, berarti dia tidak mengerjakan. Oke, nah kelihatan ya. Oke. Jadi metode penelitian. Metode penelitiannya apa? Misalkan aku di sini eksperimen. Ada R&D tulis. Desainnya apa? Pretest, post-test. Buat gambarnya, bagannya, desain penelitiannya, ya kan? Populasi ceritakan. Terus kalau bagus, kenapa pilih populasi di situ? Di Anda misalkan pilih salah satu SMA di Kabupaten Tangerang misalkan. Kenapa pilih di situ? Nah, jadi alasannya jangan dekat dari rumah. Itu bukan ilmiah gitu. Saya mau sama dia karena dia suka sama saya. Ya Anda salah gitu. Karena dia mapan, Pak. Nah, itu yang penting. Nah, karena dia ganteng, Pak. Nah, itu penting. Kalau mapan itu tidak terukur gitu kan. Tapi kalau dia sudah bekerja, ya kan? Dia ganteng, dia keluarga baik, solehah, soleh, ya udah gitu indikatornya itu. Nah, guru fisika sedang mengembangkan model lah. Ini ada agak-agak dikarang dikit lah. Kira-kira hasil wawancara ketika main ke SMA gitu, ternyata guru fisika ingin model yang lain dalam daring ini gitu. Fasilitas laboratorium yang kurang memadai karena saya project gitu. Terus kemampuan siswa dalam prestasi karya ilmiah menonjol sehingga menarik diteliti keterampilan berpikir kreatifnya. Langkah penelitian, pendahuluan, literatur dan seterusnya gitu ya. Uji coba terbatas, implementasi, pengumpulan data. Nah, pengumpulan data tuliskan instrumen yang digunakan. Keterlaksanaan model oleh guru, keterlaksanaan model oleh siswa, tes belajar kognitif, kreatif, tanggapan pembelajaran siswa. Nah, ini Anda boleh pakai semua, boleh tidak. Nah, ini yang ditanyakan. Tahap analisis dan pembahasan. Nah, ini bagian utuhnya kebuat. Alur penelitian. Kalau tadi itu kan desain penelitian. Ini flowchart-nya lah. Urutannya mulai dari ADI, misalkan pendahuluan. Ini kalau kita runut kan mirip ADI kan. Pendahuluan, rumusan masalah, literatur ini kan analyze, ya kan? Terus mendevelop instrumen, ya kan? Sama, intinya macam. Hanya ADI 4D itu label gitu. Karena pakar sekarang membuat label gitu. Oke, terus implementasi, ya kan? Ada angka tes akhir, tes awal, gitu kan? Pembahasan. Nah kan, instrumen. Terus dia bertanya tentang validitas stabilitas, sudah. Terus tuliskan hasilnya itu di sini. Misalkan Anda buat instrumen kreatif, daya beda tingkat kesukaran, tuliskan di ini. Oke? Bukan di bab 4 gitu. Bab 4 tuh saya tahu alasan Anda supaya bab 4-nya kelihatan banyak, Pak. Ya kan? Itu akal bahasa saya itu akal bulus Anda gitu. Ya kan, bulus itu kan cerdas ya. Nah, akal bulus Anda di situ supaya kelihatan banyak gitu. Tapi hakikatnya jangan di situ lah gitu. Kan hasil bukan hasil instrumen, kan hasil penelitian. Nah, terus tingkat kemudahan untuk ke kognitif saja, kreatifnya, terus pengolahan data, pemberian skor. Nah, terus bertanya tentang, nah ini masukkan perhitungan gen normalisasi. Berarti 3.64, ya kan, 364. Di sini masuk apa bab 3-nya? Bab 3 poin ke-6, masuk ke pengolahan data. Jadi ada pengolahan data. Ngolah data misalkan hasil belajar pakai apa? Ceritakan, kasih skor. Terus ngolah data keterlaksaan model pakai apa? Ceritakan. Terus dihitung menggunakan keterlaksaan model bla 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 gitu kan.
bla 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 bla, terus pengelolaan kelangsungan model siswa ceritakan. Terus endgame. Endgame ini untuk melihat apa? Tes awal, tes akhir, tuliskan. Terus ada kriteria endgame. Terus menghitung endgame-nya, ini teorinya. Nah, terus menggunakan apa? Excel. Gitu. Jelas menjawab, Mika? Oke, silakan Jelas, ada Pak. lagi. Terima kasih, Pak. Ini kan udah direkod, nanti kalau lupa bisa minta videonya ke siapa ini yang nyimpen. Ana ya. Oke, silakan. Silakan, ada Rafa mau nanya apa tadi? Iya, Pak. Sebenarnya penelitian saya itu masuknya R&D atau kuantitatif. Kalau R&D kan berarti kita membuat medianya begitu ya, Pak. Sedangkan kalau kuanti kita menggunakan media yang sudah ada. Benar gitu kan, Pak? Iya. Nah, saya bingungnya, saya itu mau penelitian kuantitatif, tapi medianya belum ada. Jadi kalau saya sekalian buat, itu apa lebih baik saya jadi R&D aja, Pak? Atau Coba bagaimana? share screen judulnya, Pak, biar Bapak tahu. Iya, sebentar, Pak. وما يدريك لعله Kalau bantu orang meninggal itu namanya Sudah apa? terlihat belum, Pak? Iuran, sumbangan? Bukan. Kalau kita ingin iuran namanya apa? Sumbangan, kan nggak maju. Sebentar, Rafa ya. Iya, Pak. Ibunya Bu Mutia meninggal. Bentar. Oh, innalillahi. Bapaknya Bu Mutia salah. Pengaruh e-learning berbasis STEM pada materi usaha terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Oke, ini judulnya udah cocok. Pengaruh tahu ya, pakai uji T atau Z ya nanti ya, di bab 3-nya dimasukkan. Nah, maksudmu kan gini, Rafa, ini kamu belum buat e-learning-nya kan? Belum, Pak. Nah, ya nggak apa-apa. Nanti setelah ini kamu cicil. Nah, kalau e-learning paling gampang, Anda kan punya akun Suwe kan? Anda sudah pernah, nah, Anda pakai Suwe saja. Yang gratis, tidak perlu bayar. Nah, gitu. Nah, itu yang sudah membuat itu Vicky. Kenal Vicky nggak? Kak kelas Iya, Anda. Pak. Nah, dia pakai Suwe. Anda tanya saja, Suwe seperti apa. Nah, jadi Anda belajar saja ke dia. Jadi mirip WordPress, mirip Google Site, itu sama. Tanpa ada coding-coding. Nah, Anda buat ke sana. Oke. Nah, jadi kalau e-learning-nya belum buat, berarti dibuatlah. Berarti ini saya pakai model apa, Pak? Saya bingung nih. Gitu. Anda pakai gini. Anda pilih apa di sini, Rafa? Maksudnya, Pak? Model pembelajarannya apa yang dipilih di sini?
Oh, saya masih mikirnya yang berbasis STEM berarti project based learning, Pak. Bukan model pembelajarannya, itu kan model pembelajaran. Metode penelitian, oh maaf saya. Oh. Metode penelitian. Oh ya saya salahnya. Metode penelitian. Nah, saya masih bingung. Kalau misalnya saya belum buat medianya, itu lebih baik jadi R&D atau kuantitatif, Pak? Nah, fokusnya kan Anda buat medianya saja. Jadi Anda pilih AD saja. Nah, nanti kan ADDIE, benar nggak? Iya. Nah, pada saat implementasi, Anda lihat hasil belajarnya ini. Gitu. Anda pre sama post. Gitu. Jadi sebelum Anda mengajar, ya kan, pre dulu. Terus Anda mengajar pakai e-learning, lihat postnya, lihat peningkatannya. Oke? Ya, lihat. Gitu. Terus jangan lupa, instrumen yang Anda pakai untuk mengukur hasil belajar ini, harus beberapa ada yang disinggung di e-learning. Jangan sampai tidak pernah dibahas soal itu, tapi tiba-tiba ditanyakan. Ya nggak bisa, oh. Benar nggak? Itu nggak nyambung, Jack, kan gitu bahasanya. Oke, jelas? Nah, terus kalau e-learningnya belum buat, ya dibuat dari sekarang. Ini kan semester berapa? 6 atau 7? 6, Pak. Nah, 6. Gitu. Masih ada waktu. Nah, 6 bulan buat ini selesai gitu kan, buat e-learningnya divalidasi bisa lulus tepat waktu gitu. Asal Anda hari ini perjelas lagi, saya ingin meneliti ini, Pak. Oh, saya ini kurang bagus, supaya bagus gimana gitu. Oke. Nah, ini angkatan 2019 ya. 18, Pak. Wah, berarti nanti siang ketemu saya lagi ya. Wah, yang disampaikan sama dong nanti. Enggak. Nanti sampaikan yang lain. Oke, silakan, ada pertanyaan lagi. Jelas, Rafa? Berarti ini jadinya R&D ya, Pak, begitu? R&D saja. Baik, Pak. Paham, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, ada lagi? Tidak ada? Saya izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Sebelum Anda ujian kan pastikan dulu apa yang Anda buat itu udah agak benar lah. Oke, silakan. Tadi udah ditunjukin ya, Pak, sebelumnya sama Bapak tentang pengolahan data. Terus tadi kalau nggak salah ada tentang daya pembeda, terus reliabilitas, validitas, itu ada di bab 3. Jadi nanti kita udah buat instrumennya, terus nanti harus dites dulu atau gimana ya, Pak, di bab 3-nya? Oke, Anda instrumennya jangan dibuat dulu. Kalaupun udah dibuat, lebih bagus. Tapi paling tidak, kalau untuk SPT katanya itu kan harus 30% media atau alat ukurnya udah dibuat. Misalkan, nah, saya share screen lagi bab 3-nya. Jadi, ini yang ditanyakan Ana tadi, aku lupa apa tadi Ana intinya? Ini ya, daya beda tingkat kesukaran, terus diapakan? Jadi di instrumennya udah buat duluan, terus kita ngetes ke siswanya atau gimana, Pak? Atau jangan dulu buat siswanya? Jangan dulu. Jadi Anda tuliskan dulu, misalkan validitas oleh ahli ini. Jadi proposal itu kan ibarat rencana. Nah, kalau Anda ingin lulus 7 semester ya nggak apa-apa sih, dicobakan sekarang. Nah, cobakan secara daring saja. Soalnya ditaruh di Google, divalidasi ke ahli dulu, terus Anda taruh Google Form, siswa suruh ngerjain. Gitu, oke? Nah, terus ini validitas ahli menggunakan validitas isi oleh ahli, judgement ahli, ya kan? Terus reliabilitas itu menggunakan kelompok awal, kelompok akhir di tes. Terus kategorinya apa soalnya? Ya kan? R tabel, R hitung. Terus daya beda tingkat kesukaran. Nah, ini dipakai kapan? Jadi sebelum Anda memakai instrumen pretest, berarti kan ini instrumen ya. Coba perhatikan. Ini kan misalkan segitiga itu ini instrumen, benar nggak? Ini adalah kelompok sampel penelitian. Sampel di sini tadi telah dipilih dari populasi, benar nggak? Sampel ini kan sama dengan sampel ini, benar kan? Nah, sebelum instrumen ini dipakai, itu Anda harus uji coba dulu ke kelas
yang lain, bukan ke kelas sampel. Paham? Bukan ke kelas sampel, berarti kelas sampel lain. Saya nyebutnya SL, biar bisa dibedakan. Nah, SL ini Anda uji coba pakai instrumen, gaya beda, tingkat kesukaran gitu. Kalau dia bentuknya pilihan ganda, Anda pakai di sini. Orient juga bisa sih. Oke, setelah itu baru Anda pakai instrumen yang sudah tervalidasi rehabilitas tingkat kesukaran ke sampel. Jelas? Jadi di sini ada dua sampel yang berbeda. Sampel yang dipakai untuk penelitian, yang kita tadi uji normalitas homogenitas, ya kan? Itu nggak perlu disampaikan di skripsi, nggak apa-apa, uji normalitas homogenitas, tapi kalau ingin dimasukkan bagus. Tapi kalau nggak apa-apa. Jadi uji pemilihan sampel namanya. Ya kan? Terus instrumen diuji coba ke yang bukan sampel untuk penelitian. Ya, tolong dibedakan. Karena nanti kalau Anda ujikan ke sampel penelitian, nanti kan sama. Dia sudah pernah Anda uji, Anda tes lagi. Dia udah tahu soalnya. Ya kan? Nah, itu menjaga namanya bias gitu. Supaya tidak bias gitu. Oke, bisa dipahami? Nah, pertanyaan Anda boleh dilaksanakan nggak? Ya boleh. Gitu. Kalau Anda ingin segera lulus gitu. Tapi kalau Anda ingin ya nanti setelah SPS ya nggak masalah gitu. Oke? Jelas? Ada pertanyaan lagi sampai sini? Cukup? Oke, kalau tidak ada kita ada pertanyaan lagi. Bertanya, Pak. Silakan dia. Bertanya, Pak. Tadi yang Bapak bilang uji ke sampel lain itu tetap dimasukin ke apa ujian gennya juga nggak Pak? Maksudnya itu kan ibaratnya kita ngujinya itu bukan ke sampel aslinya kita, tapi ngujinya ke sampel yang lain. Berarti kan itu ibaratnya kayak kayak pri sebelum diberi perlakuannya itu. Nah itu juga dimasukin ke dalam ke dalam penelitian skripsi. Pak? Nggak usah. Yang dalam skripsinya. Nggak usah. Nanti kebanyakan nanti. Nah, dan itu kan nggak penting. Jadi maksudnya tidak perlu dituliskan, tapi Anda tahu kenapa nggak boleh disamakan sampelnya gitu. Nah itu rasionalnya tadi alasannya, logis kan yang saya sampaikan gitu. Jadi nggak perlu disampaikan. Tapi ketika Anda nanti sidang ditanya, ini Anda uji coba instrumen ke siapa? Ya ke sampel yang akan saya pakai. Loh berarti dia 2 kali dong nerima soal itu pretest, ya kan? Bahkan 3 kali kalau di post test, benar nggak? Nah gitu. Nah jadi Anda untuk menghindari atau yang bias tadi gitu. Oke, dia bisa ditangkap atau ada feedback? Pak. Jadi yang dipakai itu cuma sampel yang nanti kita pakai aja. Jadi sampel yang lain itu cuma ibaratnya sebagai acuan aja gitu berarti ya Pak? Iya, sebagai untuk sampel uji coba instrumen. Oke, ada lagi yang ditanyakan, silakan. Bapak izin bertanya lagi. Boleh, Megan. Kan beberapa cutting saya lihat ada judulnya yang untuk melatih gitu ya Pak. Nah itu pengolahan datanya seperti apa ya Pak? Baik, jadi gini, untuk melatih itu judul ide saya tanya mereka, Anda mau pretest post-test nggak? Saya mau post-test saja Pak. Nah, kalau post-test saja itu melatih, benar nggak? Karena Anda tidak ingin melihat peningkatan. Jadi ingin dilihat, ternyata setelah di post-test itu kategorinya lumayan lah, sedang atau tinggi gitu. Jadi kalau melatih itu kan hanya, misalkan kita, dulu Anda kecil, latih itu kan hanya dipegang tangannya kan, untuk dia jalan. Benar nggak? Nggak ada pretest post-test sih, kamu tak ajarin, nak bayi, kamu jalannya kayak gini ya, nggak paham tuh bayi diajarin gitu. Nah bedanya melatih sama meningkatkan di situ. Kalau meningkatkan tuh pretest post-test, kalau melatih cukup di post-test. Cuma ini digugat oleh dosen yang lain, bukan digugat sih, mereka kurang sependapat. Kenapa sih melatih atau memfasilitasi gitu kan? Sinonim melatih kalau dengan memfasilitasi kan? Ya nggak apa-apa. Kan saya tanya, Anda maunya apa? Saya cukup melatih saja Pak.
post test saja, ya sudah judul mau melatih atau memfasilitasi. Nah itu bedanya. Nah tapi yang bagus itu ya meningkatkan, Anda nambah ke kegiatan post pretest kan, kalau meningkatkan di pretest dulu post test. Tapi kalau memfasilitasi atau melatih cukup di post test, jadi kerjaannya ringan. Gitu, itu biasanya untuk mahasiswa yang harus diselamatkan. Dari selamatkan itu semester akhir. Gitu. Oke, yang baru-baru jarang lah, kecuali terpaksa dia misalkan buat AR, buat yang media yang agak rumit lah, gitu, yang sulit. Kalau medianya agak gampang ya harus meningkatkan. Oke, jelas? Baik Pak, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi? Saya mau nanya Pak. Yuk, tanya. Nanya aja di akhir episode ini. Terus? Tadi Bapak bilang kan untuk yang pengaruh kan pakai uji sama uji Z ya Pak. Gimana Ivan? Nah, itu, terus? Untuk itu ada emang apa namanya? Itu ada nggak sih Pak cara buat milihnya gitu, atau emang bisa milih yang mana aja gitu? Atau ada milih syarat-syarat? Milih apa ini? Ujinya, antara uji T atau uji Z-nya. Oh, kapan harus pakai uji T, uji Z gitu maksudnya, Pan? Iya Pak. Oh, siap. Oke, saya jawab. Bentar, saya buka PowerPoint-nya supaya jelas. Nah, ini tolong diperhatikan. Uji komparatif atau beda untuk mengetahui perbedaan means atau rata dua kelompok sampel. Datanya rasio. Jadi kalau Anda ada hipotesis antara kelompok eksperimen kontrol, berarti uji T. Tapi dia khusus untuk komparatif, membandingkan dua kelompok atau lebih. Terus T-square untuk uji tadi, normalitas, homogenitas. Makanya dia melihat perbedaan dua atau lebih variabel frekuensi observasi. Jadi sampel tadi kan frekuensi kan, data kan, jumlah, maka simbolnya N kan. Nah itu dilihat normalitas. Terus uji Z. Uji Z itu kalau sampelnya gede, lebih dari 3, datanya nominal. Jadi kalau Anda misalkan ada 3 variabel, ada 1 independen, 2 dependen, misalkan mengukur hasil belajar kreatif pakai uji Z. Tapi kalau 1 uji T saja gitu. Oke, jelas? Terus gimana Pak cara uji T, uji Z? Ini harusnya mata kuliah statistik gitu. Nanti kalau saya borong semua, nanti nggak kebagian ya. Harusnya. Cuma saya tahu Anda nggak paham kan uji T pakai apa-apa gitu. Tanyanya pasti tanya ke Google gitu kan. Karena belum pernah, karena Anda dapat statistik hanya statistik saja, statistik umum kan. Min, median, modus kan. Tapi yang uji-uji dalam penelitian pendidikan belum banyak dilatihkan. Oke. Nah, itu Anda belajar otodidak saja. Banyak kok YouTube-nya. Banyak tutorialnya. Uji T pakai SPSS, uji Z pakai SPSS gitu. Oke. Nah. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Gimana, Van? Jelas, Van? Jelas, Pak. Mau nanya lagi, Pak. Kan misalnya di proposal saya itu hipotesisnya dia meningkat. Nah, berarti itu cara ngukurnya gimana, Pak? Kalau pakai uji Z kan nggak ada angka pasti gitu, cuma ada hipotesis dia meningkat gitu hasil belajar misalnya, Pak. Oke, saya jawab lagi. Oke, ini mata kuliah statistik juga harusnya. Nah, pas lah Anda bertanya, saya ngajar statistik di S2 ya. S2 pendidikan fisika. Nah, kan seperti ini toh, Van kan, kamu buat hipotesis, bener nggak? H0, HA, bener nggak? Nah, terus gimana Pak saya membuktikannya kan gini, H0 tidak sama dengan atau sama dengan H0 lebih besar dari HA. Nah,
simbol-simbol ini kan misalkan ini kelompok eksperimen, ini kelompok kontrol gitu. Nah, lebih besar berarti tidak sama dengan, berarti kelompok kontrol lebih besar dari kelompok eksperimen. Misalkan seperti itu. Nah, terus ujinya kayak apa? Nih, urutan kalau Anda uji hipotesis itu harus seperti ini. Mulai, hipotesis 0 tentukan, hipotesis alternatif temukan. Hipotesis ada 2, hipotesis statistik sama hipotesis deskriptif. Kalau bentuknya seperti ini, nah, kalau bentuknya seperti ini H0 HA ini statistik. Kalau bentuknya redaksi, bahwa kelompok eksperimen lebih ketika menggunakan pembelajaran lebih meningkat daripada kelompok kontrol, itu namanya deskriptif, mendeskripsikan, dari kata kunci description. Oke, jelas? Nah, terus bagaimana ngujinya, Pak? Nah, setelah ini saya jelaskan dulu. Penentuan distribusi pengujian. Jadi pertama tentukan taraf nyata, alfa. Alfa itu apa? Masih ingat alfa? Dalam statistik, alfa itu temannya beta dan gamma, Pak. Nah, itu sinar. Kalau alfa dalam statistik apa? Alfa. Oh, alfa midi, Pak. Temannya Indomaret. Bagus. Itu jawaban anak SD. Kira-kira apa? Alfa. Kealpaannya, oh ya saya alfa. Alfa itu tidak hadir atau taraf kesalahan gitu. Nah, taraf kesalahan itu kan ada 5% sama berapa? Masih ingat di statistik? 1%. 1%. Saya sudah pernah jelaskan belum perbedaan 5 dan 1? Belum. Oke, kalau 5, kalau 1 itu dipakai oleh orang science engineer. Contoh, besi dipanaskan. Orang mau buat jembatan, kan kepanasan tuh besinya. Dia itu mengukur alfanya. Kira-kira nanti melengkung enggak ya gitu. Kalau di lasnya itu sangat nempel gitu. Atau rel kereta itu kan penyambungannya dilonggarin. Nah, alasannya kan di situ kan. Nah, itulah yang disebut alfa. Alfa itu taraf kesalahannya. Kesalahannya berapa? Nah, kalau dalam sains engineering itu 1%. Kenapa 1%? Karena dia pasti. Kalau besi dipanaskan penambahannya panjangnya jelas 0,00 sekian. Benar nggak? Nah, kalau dalam pendidikan, misalkan Ivan saya tanya, hari ini kamu pilih siapa presidennya? Gitu. Presiden A atau B gitu kan. Nah, saya nggak boleh memihak sebagai PNS ya. Jadi A atau B. Nah, misalkan hari ini Ivan pilih A. Terus ternyata digodain sama orang tua, kamu harus B, Ivan. Nah, besok berubah. Nah, karena sampel yang berubah-ubah itu, karena manusia hari ini bisa A dan bisa B, manusia pandai berbohong gitu kan, makanya 5%. Taraf kesalahannya, dia lebih besar salahnya. Oke, nah dalam pendidikan kita pakai yang 5%. Alfa itu taraf kesalahan. Atau ralat probability kesalahan atau ralat gitu. Kalau Anda praktikum kan ada kan alfanya, benar nggak? Nah, maknanya tuh itu. Dia pilih pasti 1% kalau dalam praktikum FISDAS. Karena dia produk serinya, karena nggak boleh. Karena kalau 5% kan tinggi salahnya, benar nggak? Nah, nanti nggak presisi dong kalau aku buat jembatan, besi saya panaskan memuah, ya, nanti hancur semua jembatannya. Iya kan? Nah, itu bedanya. Terus setelah alfa oke, penentuan distribusi pengujian, pendefinisian daerah kritis. Nah, ini statistik adanya disinggung, nggak apa-apa lah, saya bagi dikit. Terus penghitungan sampel ratio, pengambilan keputusan, selesai. Nah, sama. Anda buat flowchart itu kalau bentuknya bulat kayak gini itu mulai. Kalau kotak itu proses. Belah ketupat, proses. Selesai bentuknya bulat. Tanpa ada siku di pojoknya. Nah, ini melambangkan flowchart. Kalau Anda belajar, tanya di Google aja, flowchart itu, teknik membuat flowchart itu banyak. Nah, kayak gini, Pak. Oke, nih perhatikan. Jadi di sini namanya daerah diterima. Anda diterima, ya kan? Ini daerah ditolak. Anda pernah dengar one tail, two tail? Itu namanya ekor. Inilah yang disebut ekor. Adik-adik semua. Ekor tuh nih loh. Nih, ekor. Ini ekor yang merah. Buntut kalau bahasa Jawanya. Nah, buntutnya ini kan yang paling belakang, nggak mungkin ekor di tengah sini kan. Ekornya itu ke kanan atau ke kiri. Ini yang disebut kanan, positif. Ini ke kiri, negatif. Kiri, KI. Ini KA, kanan. Kenapa sih kanan positif? Yaitu kesepakatan zaman nenek moyang kita. Jadi jangan diperdebat itu ya. Yang hal kayak gini jangan didebat.
yang kanan positif, negatif itu. Ya kan? Itu kan konsensus, kesepakatan para nenek moyang kita. Nah, terus gimana saya nemukan daerah nilai saya di mana? Berarti kan ada nilainya. Nah, di slide berikutnya. Di sini nilainya. Jadi ujung kiri, ujung kanan. Kalau dipisahkan gini. Nah, ini ujung kanan. Ini yang kanan. Daerah penolakan, daerah terima. Nah, caranya kan di sini. Anda hitung misalkan. Misalkan dihitung. Berapakah angkanya, bla 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 bla. H0, mu0 tidak sama dengannya gini toh. Uji dua arah itu gini. Satu arah itu kalau lebih besar. Nah, hipotesis itu boleh memihak nggak? Boleh. Kalau Anda ingin satu arah, pakainya caplok. Iya kan? Kalau bahasa lebih besar, lebih kecil. Kalau dua arah, pakai sama dengan atau tidak sama dengan gitu. Oke? Terus ini standar deviasi. Standar deviasi itu gini. Misalkan rata standar deviasi kan dari nilai sumbernya, source-nya dari rata-rata. Menyimpangnya orang itu tidak terlalu jauh di sisi kanan atau di sisi kiri. Makanya di sini daerah penerimaan. Kalau terlalu jauh menyimpang di sini, itu dia penolakan. Terus di sini penolakan. Berapakah skor penolakannya, Pak? Nah, itu uji T sama uji Z Anda. Uji T itu kan nanti kalau Anda buka, uji T itu kan ada T hitung, benar nggak? Ada T tabel. Oke, jelas? T hitungnya di mana posisinya? Nah, T hitungnya kan kayak gini. Saya kasih contoh nih. Contohnya kayak gini. Pemilik sebuah usaha batu granit, ya kan? Dia mau bisnis ceritanya. Terus rata-rata per hari lahannya 4.500 kg batu granit. Terus seorang investor mencurigai angka tersebut sengaja dibesar-besarkan untuk menarik minat investor baru. Kemudian ia mengambil sampel selama 40 hari untuk mendapati bahwa rata-rata per hari batu granit itu 250 kg dengan total dia 4460. Hipotesisnya apa gitu? Ya, hipotesisnya di sini. Buat hipotesisnya alfanya 0,01 yang dipilih. Berarti memiliki tingkat kepentingan yang 1% kesalahannya. N-nya 40 kali, berarti lebih besar dari 30. Digunakan distribusi apa? Z. Jadi kalau sampelnya itu lebih dari 30, berarti pakai Z. Kalau kurang 30, pakai T gitu. Nah, terus dihitung. Uji T-nya itu nilainya sekian. Min 2,35. Padahal T tabelnya 1,0. Berarti 1 kan di sini toh. Berarti di sini. Berarti daerah penolakan hipotesis 0-nya. Berarti dia H0-nya diterima gitu. H0-nya diterima. Bahwa memang terjadi manipulasi gitu. Nah, gitu caranya. Jadi ketika T hitung sama T tabel atau Z hitung, Z tabel di mana? Nah, Z hitung kan misalkan Z hitung ini kan dihitung min 2. Z tabelnya min 1. Anda pernah baca tabel statistik nggak? Tabel Z. Oh, yang berarti Anda belum pernah baca ya. Kayak gini nih. Ntar saya downloadin. Tapi sebenarnya kalau uji T, uji Z itu sudah pernah dibahas, Pak, di statistik itu. Nah, kayak gini maksud tuh. Ya, itu harusnya sudah dibahas. Oleh Bu Umi kan? Iya. Atau siapa? Iya, Bu Umi. Tapi secara umum ya. Sudah pernah juga, Pak, yang menghitung kayak tadi, yang right tail, left tail, two tail, itu sudah pernah. Nah, ini. Jadi misalkan uji Z, ini Anda pilih kesalahannya, dia pilih 0,04, sampelnya berapa? Nah, ini berapa angka tadi? Misalkan 0,99, ini T hitung, T tabel, T hitungnya berapa? Lebih besar atau lebih kecil? Berarti kalau lebih besar, berarti dia ditolak karena daerah penerimaan, benar nggak? Kan tadi gini toh grafiknya, kelihatan ya ini ya. Nah, ini garis tengahnya, ya kan? Nah, di sini misalkan kan di sini 0, di sini kan berarti ini kan positif ya, sini 1. Berarti kalau di sini hasilnya uji Z-nya 2, di sini 1, berarti kan daerah penolakan. Ditolak dia. Paham ya? Nah, itu maksud saya. Jadi memastikan bahwa kita hipotesis itu tidak terima dari hitungan statistik terus dibandingkan dengan ideal perhitungan.
Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Jelas, Pan? Iya, kurang lebih jelas, Pak. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit lagi. Ya tadi sampai sini. Terus ini nggak usah. Nah, untuk penulis pemula mahasiswa, penulisan dilandaskan pada data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Suatu topik yang baru tidak akan dijumpai dalam bahan-bahan kepustakaan, dalam web, berita, surat kabar. Jadi tadi, kenapa saya harus baca banyak jurnal, khususnya luar negeri. Jadi kenapa saya minta luar negeri? Supaya Anda tidak ketinggalan. Oh, di luar itu orang sudah membahas ini. Kalau Anda patokannya lokal, ya Anda akan lokal. Sama halnya, Anda nyontek pengen jilbab, itu kan jilbab terbaru, pasti nyonteknya kalau pasmina ya Turki kan gitu kan. Di sana kayak apa? Nah, itu maksud saya. Kalau Anda yang dicontek adalah produk lokal, ya nanti jadi super lokal gitu. Oke? Nah, itu maksud saya. Termasuk Anda yang suka Korean pop gitu kan. Nah, gaya-gaya Anda mirip Korean pop, nanti Anda contek itu lagi gitu. Oke? Nah, jadi karakter itu letaknya di budaya, itu harus di lokal yang dicontek. Tapi kalau dalam hal penelitian, conteklah yang orang buat. Misalkan udah 4G, IoT. Nah, IoT dalam pendidikan kayak apa? Nah, itu yang harus kita gali gitu. Oke, jelas? Nah, terus terlalu kontroversial akan menimbulkan kesulitan. Nah, ada yang ngomong, pernah saya nguji, ini media saya belum ada, Pak, gitu. Coba tunjukkan kayak apa medianya gitu kan. Nah, itu terlalu berlebihan gitu. Nah, jadi misalnya mengikuti pendapat dosen atau orang yang seideologi atau senas. Jadi Anda itu ngambil ilmu itu yang baik dari saya diambil, dosen lain ambil, terus Anda menemukan kebenaran atau pemahaman versi diri sendiri. Makanya bahasa Inggrisnya pengetahuan itu knowledge, dari kata tahu. Anda tahu, tambah tahu dari dosen lain, dosen 3, dosen 4, pengetahuan bertambah, maka akan menjadi kebenaran. Yang namanya benar itu kan ketika pengetahuan ini sudah terbukti. Nah, jadi Anda jangan merasa, oh sampaikan Pak Firman paling benar. Enggak. Anda coba konfirmasi, logis enggak? Oh ya. Terus Anda baca logisnya, nah, nanti akan menemukan kebenaran. Nah, terus topik yang dipilih terpusat pada satu segi. Nah, itu tadi kayak judul yang tadi, saya pokoknya mau membuat instrumen kritis, Pak, gitu. Nah, itu kalau orang udah letterlek harus itu ya repot gitu. Makanya saya berharap open mind. Jadi Anda buka, oh kayak gini toh. Jadi saya hanya menunjukkan konflik kognitif. Terus tujuannya apa maksudnya? Agar menarik pembaca. Jadi Anda menulis itu bukan untuk diri Anda sendiri. Tapi orang lain itu mudah membacanya. Coba nanti Anda buktikan. Misalkan Anda jadi orang hebat nanti, misalkan 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi, Anda baca skripsi Anda. Pasti Anda akan tertawa, terbahak-bahak. Karena bunyinya, kalimatnya tidak berbunyi gitu. Setelah ini ngomong ini. Kenapa saya bisa cerita itu? Karena saya membuktikan gitu. Nah, disitulah ketika Anda ketemu dosen, terus Anda disuruh revisi banyak, terus bimbingannya dicoretin terus. Tujuannya di situ. Karena saya pernah ditanya saat setelah sidang tesis waktu S1. Bu, kok lama sekali sih saya revisinya? Saya sudah 5 kali ke penguji Ibu Lebu revisi tesis saya. Gini, Man, nanti suatu saat kalau kamu jadi orang, coba nanti kamu baca skripsi kamu. Jangan sampai kamu malu. Ternyata benar, walaupun sudah saya coretin pembimbing yang killer gitu. Ternyata ketika saya baca skripsi saya hari ini, saya senyum-senyum saja. Makanya ketika saya mengajar, jarang menunjukkan skripsi saya gitu. Karena kalimatnya nggak bunyi. Gitu jawaban jujurnya. Paling melihat skripsi itu kan ini ya, idenya sama bab 3-nya. Kalau melihat redaksinya saya nunjukin yang disertasi gitu, karena yang bagus bener kan. Gitu. Karena saya malu, oh kalimatnya gini. Nah, maksud saya gitu. Supaya yang benar kayak apa gitu. Nah, ini kita pelajari gitu.
Terus representatif, penyajian yang mendalam, membantu pengarang penulis bahwa pokok yang dibahas itu benar-benar diketahui, mungkin penulis untuk mengadakan penelitian yang lebih intensif mengenai masalah itu. Sehingga di kalimat terakhir, di conclusion, ada rekomendasi atau suggestion. Jadi penelitian ini bisa diterapkan untuk di yang lain. Nah, itu tujuannya. Oke? Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada ya kita sudahi saja, gitu ya. Karena nanti jam 1 ketemu lagi saya, bener nggak? Nanti kalau saya sampaikan di sini jam 1 nanti saya bingung mau ngomong apa, bener nggak? Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Saya kehabisan kosakata gitu kan. Kalau Anda senang belajar banyak dari dosen kan inputan. Lah kalau udah jadi dosen itu nggak dapat inputan lagi, ilmu baru itu nggak ada, harus baca lagi gitu kan. Nah, baca itu kan kerjaannya udah terlampau banyak. Nah, itu harus kita manajemen waktu. Nah, yang betul itu waktu nggak bisa di manajemen, waktu tetap 24 jam. Yang benar itu manajemen diri. Nah, diri Anda yang harus disesuaikan dengan waktu. Jadi kalau Anda ngomong, Anda atur manajemen waktu, ya waktu tetap 24 jam, Pak, gitu. Contoh, mudik disalahin karena corona naik. Mudik itu tidak pernah salah, Pak, gitu. Ya kan yang salah itu orang tidak 5M atau 3M gitu. Itu. Oke, silakan ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Silakan ada pertanyaan. Silakan. Ada lagi? Ada semua yang ditanyakan? Dari saya nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah mendengarkan suara saya yang nggak jauh beda sama suara Ashraf gitu ya. Janganlah Ashraf sudah meninggal. Kalau Ashraf itu mirip Pak Esmar ya, Kapolri kita. Nah, dari dahan sampai akar, pohon kelapa jadi rebutan. Bila tak tahan lelahnya belajar, kan menanggung perihnya kebodohan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sampai ketemu lagi jam 1 ya. Iya, Pak. Iya, Pak.